Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabar kawan? Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan apa saja keuntungan menjadi pejabat fungsional. Tapi, sebelum saya sampaikan informasi selengkapnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, tahukah kalian jika dalam tubuh PNS dibagi menjadi 3 jenis jabatan, seperti yang diatur dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menjelaskan bahwa jabatan PNS terdiri dari jabatan pimpinan tinggi atau JPT, jabatan administrasi atau JA, dan jabatan fungsional atau JF. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, pengangkatan dalam jabatan di lingkungan birokrasi pemerintah dibagi menjadi 2 jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kedua jabatan ini merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Menurut PP nomor 16 tahun 1994, Junto Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2010 tentang jabatan fungsional PNS, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pengangkatan jabatan fungsional bertujuan sebagai sarana pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir PNS. Selain itu, untuk mencapai tujuan pembangunan, dibutuhkan adanya pengangkatan jabatan fungsional yang perlu dibina dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem karir dan sistem prestasi kerja demi menciptakan organisasi pemerintah yang miskin struktur namun kaya fungsi. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional PNS, jabatan fungsional dibagi menjadi jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, yang mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit atau dupak. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional dengan tugas yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional teknisi atau penunjang profesional yang pelaksana tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. Kawan, saat ini telah ada 242 jenis jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jabatan-jabatan fungsional tersebut dihimpun dalam suatu rumpun jabatan fungsional, yaitu himpunan jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintah. Selanjutnya, apa keuntungan menjadi pejabat fungsional bagi aparatur sipil negara? Berikut 5 keuntungan menjadi pejabat fungsional bagi aparatur sipil negara. Yang pertama, kesempatan memperoleh kenaikan pangkat atau golongan lebih tinggi. Dengan menjadi pejabat fungsional, ASN akan mendapatkan pangkat dan golongan yang lebih tinggi. Hal ini jelas sangat menguntungkan bagi ASN yang menjadi pejabat fungsional dibandingkan menjadi pejabat pelaksana. Pangkat atau golongan jabatan fungsional rata-rata lebih tinggi dibanding dengan jabatan pelaksana. Dengan menjadi pejabat fungsional, ASN memiliki peluang untuk memperoleh kepangkatan lebih tinggi dan bisa naik pangkat lebih cepat. Berbeda dengan kenaikan pangkat reguler PNS per 4 tahun sekali, pejabat fungsional dimungkinkan untuk naik pangkat dalam 2 tahun sejak pengangkatan menjadi pejabat fungsional apabila angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat telah tercukupi. Keuntungan yang selanjutnya adalah
tunjangan jabatan lebih besar dibanding jabatan pelaksana. Pejabat fungsional akan mendapat tunjangan fungsional yang besarnya bervariasi sesuai dengan jenis jabatan fungsional. Semakin tinggi jabatan fungsional, tentu saja tunjangannya semakin besar. Semakin tinggi kelas jabatan, maka akan semakin tinggi pula tunjangannya. Pejabat fungsional yang diangkat dari jabatan pelaksana akan memperoleh tunjangan yang lebih tinggi. Keuntungan yang ketiga adalah peluang untuk mengembangkan gagasan atau ide kreativitas lebih luas. Pemilik jabatan fungsional akan mempunyai motivasi lebih untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan jabatan fungsional yang diikuti. Tentunya, banyak ilmu dan pengalaman baru yang akan ASN dapatkan dengan menjadi pejabat fungsional. Pola pikir akan berubah lebih baik dan kalian akan memahami lebih jauh tentang proses birokrasi negeri ini. Berbeda dengan jabatan PNS yang lain, menjadi bagian dari jabatan fungsional bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Keuntungan selanjutnya adalah tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat struktural. Menjadi pejabat fungsional tidak akan menutup kemungkinan kalian untuk menduduki jabatan struktural. Pejabat fungsional masih memiliki kesempatan untuk duduk pada jabatan struktural melalui mekanisme perpindahan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berpeluang menjadi jabatan fungsional. Selain PNS, kita mengenal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K juga memiliki kesempatan yang sama dengan PNS untuk bisa menduduki jabatan fungsional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diperkuat dengan ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat fungsional pada instansi pemerintah dengan status P3K. Hal ini sangat menguntungkan karena dalam rekrutmen P3K, batas usia pelamarnya lebih panjang, yaitu maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Kawan, selain menarik dari segi profesionalisme dan orientasi kinerja, jabatan fungsional juga menarik dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai PNS. Adanya tunjangan jabatan juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional tersebut. Jadi, apakah kalian tertarik untuk menjadi pejabat fungsional? Mudah-mudahan informasi ini sedikit memberikan gambaran kepada kalian seperti apa menjadi pejabat fungsional. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Teruslah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Jangan lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan rasa bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Bung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat dan jangan lupa tonton terus video saya berikutnya ya.